Halo, pada kesempatan kali ini kelompok 4 yang terdiri dari saya sendiri, Savana Kolbina, Alifah, Heni Nadila Putri, dan Syabira Nur Farhani Alari yang berasal dari Fakultas Pendidikan Psikologi Universitas Negeri Jakarta akan mempresentasikan hasil kerja dari laporan UAS Psikologi Konsumen kami yang berjudul Hubungan Penggunaan Media Sosial Terhadap Impulsive Buying pada Konsumen Popmart dengan bimbingan dari dosen pengampu kami yaitu Ibu Liza Yudita Widyastuti MC Psikolog. Boleh di next? Di next lagi. Baik, untuk pendahuluannya yaitu latar belakang. Jadi Popmart ini adalah brand mainan koleksi asal Tiongkok yang berdiri dari sejak 2010 dan mulai terkenal melalui konsep blind box serta karakter hasil kolaborasi seperti Molly, em, dan Paki sejak 2015. Konsep blind box ini sendiri berasal dari Jepang yang dikenal dengan eh, Fukubukuro dan sudah ada sejak 1920-an. Popularitas Pop Mart ini melonjak setelah karakter Labubu viral karena diunggah oleh Lisa Blackpink di Instagram, yang membuat ini tuh menjadi tren pembelian impulsif, termasuk lewat media sosial dan juga banyak just tip barang-barang Pop Mart ini. Impulsive buying sendiri ini adalah pembelian yang dilakukan secara spontan tanpa perencanaan yang dipicu oleh emosi dan pengaruh lingkungan sekitar. Nah, penelitian ini itu yang kami teliti bertujuan untuk mengkaji hubungan penggunaan media sosial terhadap perilaku impulsif konsumen Pop Mart. Boleh di next? Baik, selanjutnya kita masuk ke bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Di sini pertama ada variabel dependennya, yaitu impulsive buying. Jadi definisi dari impulsive buying sendiri itu adalah perilaku pembelian yang tidak rasional, tiba-tiba tidak direncanakan, disertai dengan dorongan emosional. Menurut Nuri Purwanto 2021 dalam jurnal Azalika et al. 2025. Kemudian kalau menurut Woon, Jones, dan Beatty dalam jurnal Development and Validation of the Impulse eh, Buying Tendency Scale, impulsive buying itu diartikan memiliki tiga karakteristik utama, yaitu unintended, tidak direncanakan, immediate, segera atau langsung, dan juga unreflective, tanpa pertimbangan mendalam. Kemudian aspek dari impulsive buying sendiri, kalau menurut Verplanken dan Herbadi 2001 dalam jurnal Mukaromah et al. 2021 itu ada dua aspek, yaitu aspek kognitif dan juga afektif. Kemudian kalau menurut Rook 1995 dalam jurnal Mukaromah et al. 2021 itu ada delapan aspek, ya. Yang pertama ada spontanitas, kemudian ada kekuatan dorongan, stimulasi, sinkronitas, animasi produk, kepuasan, konflik kontrol diri versus kesenangan, dan juga ketidakpedulian akan akibat. Kemudian selanjutnya ada variabel independennya, yaitu penggunaan sosial media. Definisinya ini, jadi penggunaan sosial media itu integrasi perilaku sosial dan juga rutinitas harian pengguna, serta pentingnya dan keterikatan emosional terhadap media sosial. Kemudian kalau untuk dimensinya sendiri itu ada dua. Yang pertama ada Social Integration and Emotional Connection atau CH. Ini tuh untuk mengukur keterikatan emosional serta integrasi sosial pada pengguna media sosial. Di CH ini ada 6 item dalam dimensi CH. Kemudian yang kedua itu ada Integration into Social Routines atau ISR. Ini untuk mengukur sejauh mana penggunaan media sosial menjadi bagian dari rutinitas sehari-hari pengguna. Kemudian dalam dimensi ini ada 4 item. Kemudian berikutnya ada teori yang relevan. Teori yang relevan ini ada teori perbandingan sosial oleh Leon Festinger tahun 1954 yang menjelaskan bahwa individu itu mengevaluasi diri melalui perbandingan dengan orang lain. Kemudian dalam konteks media sosial, perbandingan ini sering terjadi baik secara upward comparison maupun downward comparison. Kemudian selanjutnya untuk hipotesis penelitian ini, hipotesis nolnya itu adalah tidak terdapat hubungan positif dan signifikan penggunaan sosial media terhadap impulsive buying pada konsumen Popmart. Kemudian untuk hipotesis alternatifnya itu terdapat hubungan positif dan signifikan penggunaan media sosial terhadap impulsive buying pada konsumen Popmart. Kemudian yang terakhir ada hasil penelitian yang relevan. Ini yang pertama ada dari Darmawan dan Gateru tahun 2021 yang menemukan bahwa pemahaman perilaku impulsif buying itu dalam marketplace dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial dan psikologis termasuk kebutuhan untuk penerimaan sosial. Kemudian untuk yang penelitian oleh Kalista et al. 2024 dalam jurnalnya yang berjudul
advertising value hedonic browsing dan impulsive buying pada iklan makanan di media sosial Instagram oleh kemudian menemukan bahwa hedonic browsing dan advertive value itu berpengaruh terhadap impulsive buying di media sosial Instagram. Lanjut di sini bab 3 itu metode penelitian. Pertama itu tipe penelitian. Dalam penelitian ini kami menggunakan pendekatan kuantitatif yaitu penelitian yang berlandaskan positivisme menggunakan instrumen terstandar untuk mengumpulkan data dari populasi atau sampel tertentu dan dianalisis secara statistik guna menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Kemudian ada teknik analisis data yang kami gunakan pada penelitian ini adalah uji normalitas, uji linearitas, uji korelasi, kemudian uji hipotesis di mana hipotesis nol, apabila koefisien korelasi sama dengan nol, artinya tidak ada pengaruh atau hubungan. Kemudian hipotesis analisis menyatakan bahwa koefisien korelasi tidak sama dengan nol, artinya terdapat pengaruh atau hubungan. Kemudian ada teknik pengumpulan data. Di sini kami menggunakan kuesioner berbentuk G-form. Kemudian instrumen penelitiannya yaitu ada Impulsive Buying Tendency Scale oleh Rowan, Jones, dan Beatty 1998. Kemudian Social Media Use Integration Scale oleh Jenkins Guarnieri 2013. Body next. Kemudian ada subjek penelitian. Di sini populasi pada penelitian ini adalah seluruh pengguna media sosial di Indonesia yang merupakan konsumen atau penggemar produk Mart. Kemudian sampelnya yaitu pengguna aktif media sosial yang pernah membeli produk Mart minimal 1 kali. Body next. Selanjutnya ada definisi konseptual dan operasional. Yang pertama, definisi konseptual dari impulsive buying, yaitu pembelian terjadi secara tiba-tiba dan langsung tanpa adanya niat sebelumnya menurut Weun et al. 1998. Kemudian definisi konseptual penggunaan media sosial, yaitu konsep multidimensional yang mencakup aspek perilaku, kognitif, dan afektif dalam kehidupan seseorang menurut Jenkins Guarnieri et al. 2013. Kemudian definisi operasional dari impulsive buying, jadi impulsive buying ini diukur dengan menggunakan Impulse Buying Tendency Scale. Skala ini mengukur sejauh mana individu cenderung melakukan pembelian yang tidak sengaja, segera, dan tidak direfleksikan. Kemudian ada definisi operasional dari penggunaan media sosial, yaitu Social Media Use Integration Scale. Jadi skala ini terdiri dari 10 item yang terbagi menjadi 2 subskala, yaitu Social Integration and Emotional Connection, dan Integration into Social Routines. Next. Kemudian di sini ada bab 4 yang berisi hasil penelitian dan pembahasannya. Penelitian ini diolah dengan menggunakan SPSS versi 27. Dan hasilnya yang pertama ada uji asumsi yaitu uji normalitas yang menunjukkan bahwa variabel penggunaan media sosial ini tidak berdistribusi normal. Sementara variabel impulsive buying itu menunjukkan hasil normal menurut uji Shapiro-Wilk. Dan berdasarkan hasil ini, analisis korelasi digunakan uji non-parametrik yaitu Kendall-Stahl. Hasil analisis korelasinya menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif yang lemah, tetapi hubungan ini itu secara koefisien korelasinya itu positif tapi lemah, namun signifikansinya itu 0,135 di mana ini lebih dari 0,05 yang berarti hubungan tersebut tidak signifikan secara statistik. Oke, next. Baik, untuk kesimpulan dari laporan kami ini, jadi kami di sini menunjukkan bahwa penelitian ini kalau penggunaan media sosial memiliki kecenderungan meningkatkan perilaku pembelian impulsif pada konsumen Pop Mart, namun hubungan tersebut masih lemah dan belum dapat disimpulkan signifikan. Kemungkinan dipengaruhi oleh jumlah responden yang terbatas, serta adanya faktor lain seperti promosi, harga, atau pengaruh sosial yang belum diteliti lebih lanjut. Mulai di next. Selanjutnya di sini ada daftar pustaka dari jurnal-jurnal yang kami jadikan referensi.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.